Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam diskusi pada pagi hari ini, di mana kita membahas hal-hal penting mengenai zakat, infak, dan sedekah. Teman-teman, kita melihat investasi saham belakangan ini semakin ramai. Tapi apakah teman-teman tahu pandangan Islam mengenai saham itu sendiri? Baru dengar malah. Oke. Jadi kita mulai dari pengertian saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, di mana nanti keuntungan dan kerugian akan ditanggung oleh masing-masing pemilik saham itu sendiri. Setelah adanya rapat umum pemegang saham atau RUPS ya, di mana setelah itu diketahui untungnya berapa, ruginya berapa, nanti akan dibagi ke setiap pemilik saham. Terus apa semua perusahaan itu, apakah semua saham perusahaan itu wajib disakati? Baik, tidak semua perusahaan wajib disakati ya. Tentunya dalam Islam adalah yang terkena wajib zakat saham adalah perusahaan yang terbebas dari riba. Perusahaannya pun sudah mempunyai izin ataupun legalitas berupa surat izin ataupun yang lain. Kemudian ketentuan zakat saham dibagi menjadi dua. Ketentuan yang pertama yaitu di mana jika perusahaan itu adalah perusahaan murni industri ataupun jasa ya, seperti perhotelan ataupun yang lain ya, di mana asetnya itu adalah tetap tidak liquid seperti perdagangan. Nah, ketentuan yang kedua yaitu adalah perusahaan yang berupa perusahaan dagang tadi, yang dimana perusahaan itu mempunyai aset-aset yang lancar, yang liquid ya, seperti barang dagangan dan keuntungan lainnya. Tapi kalau perusahaan jasa berarti gimana, Mas? Oke, jadi perbedaan antara kedua perusahaan ini, perusahaan murni industri dan perusahaan dagang adalah jika perusahaan itu adalah perusahaan murni industri atau jasa, yang dikenakan zakat adalah bukan setiap pemegang saham, tapi satu perusahaannya itu langsung. Karena alasannya di perusahaan berupa jasa ini adalah memiliki aset yang tetap, yang tidak liquid seperti halnya zakat saham pada perusahaan dagang. Nah, jika zakat saham pada perusahaan dagang, yaitu yang dikenakan adalah setiap pemegang sahamnya, karena zakat saham dalam perusahaan dagang ini mempunyai aset yang lancar dan liquid, dan secara perputaran ekonomi lebih masif daripada zakat saham di perusahaan yang jasa tadi. Jadi itu ya kayak perusahaan jasa itu, tapi tetap bisa zakat. Iya. Perusahaan jasa pun tadi yang saya katakan itu lebih condong ataupun dikiaskan dalam zakat perusahaan ya, lebih mirip kepada zakat perusahaan secara langsung ya, bukan setiap pemegang sahamnya wajib zakat, tetapi menjadi tanggung jawab perusahaan itu untuk menunaikan zakat perusahaan. Walaupun pada prakteknya dalam masa-masa sekarang ini sudah banyak perusahaan yang lebih menuju ataupun menjurus ke perusahaan dagang, di mana-mana banyak perusahaan dagang karena mungkin untungnya lebih menjanjikan. Oh iya. Kemudian teknis membayar zakat saham perusahaan ya. Ada dua teknis. Yang pertama adalah perusahaan itu sudah melampaui nisab dan haul. Nisab dan haul ini dikiaskan dengan zakat perdagangan dan juga zakat emas, yaitu 85 gram emas.
Jadi bila perusahaan tersebut sudah mendapatkan untung melampaui 85 gram emas jika diuangkan, maka perusahaan itu sudah wajib menaikkan zakat saham. Kemudian teknis kedua adalah jika satu perusahaan sebelum membagi dividennya ataupun sebelum membagikan keuntungannya kepada pemegang saham, apabila perusahaan sebelum itu sudah membayarkan zakat perusahaan ataupun zakat saham perusahaan, maka pemegang saham sudah tidak wajib membayarkan zakat pemegang saham atau zakat saham. Tetapi jika perusahaan tersebut belum membayarkan zakat perusahaan ataupun zakat saham keseluruhan perusahaan, maka setiap pemegang saham masih dikenakan kewajiban menunaikan zakat saham. Ada contohnya nggak? Oh iya, untuk perhitungannya ini perhitungan contoh untuk memegang saham itu sendiri ya. Jadi jika seorang pemegang saham mempunyai saham dengan nilai 1 miliar, kemudian setelah RUPS rapat umum pemegang saham mendapatkan keuntungan 250 juta, maka menghitungnya adalah nilai dari saham yang dimiliki, yaitu tadi 1 miliar ditambah keuntungan 250 juta baru dikalikan 2,5%. Jadi semiliar 250 juta dikalikan 2,5%, yaitu sebesar 31.250.000 rupiah. Ya, sekitar itu yang wajib dibayarkan oleh pemegang saham itu sendiri dengan nilai saham 1 miliar dan keuntungan 250 juta. Jadi sebenarnya ringan ya. Ya namanya zakat, namanya apa ya, konsep Islam, insya Allah memudahkan para penganutnya ya, para umat muslim untuk menunaikan zakat. Insya Allah Islam itu dan berupa aturannya diciptakan untuk memudahkan penganutnya. Intinya zakat itu bukan hanya sekedar syariat Islam ya, tapi adalah bukti nyata bagi seorang muslim untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial. Dan juga bagi para investor khususnya, kita harus bukan hanya investasi di dunia, tapi kita dengan zakat saham ini kita insya Allah berinvestasi untuk kebaikan di akhirat nanti. Semoga kita dengan pembahasan kali ini dapat semakin tertib untuk membersihkan harta melalui zakat, infak, dan sedekah. Bagi teman-teman di rumah yang suka dengan video ini, silakan like, komentar di kolom komentar, dan share video ini seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.